Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Givandi Meka Verson Kusi dengan NIM 2024-505. Saya Farhan Baby Irawan dengan NIM akhir 496. Nah, jadi kita berdua itu bakal ngebahas tentang laporan proyek kita, itu tentang pemetaan 3D dan analisis standar OHS area parkir Malang Town Square atau Matos. Nah, di podcast kali itu kita bukan cuman berbincang aja, tapi juga ngejelasin lewat dari data yang sudah kita dapat by presentasi PPT ini. Nah, kita tuh ada beberapa segmen. Kita tuh mulai dari yang namanya pendahuluan terlebih dahulu nih. Nah, kita mulai dari latar belakang nih. Kenapa sih kita itu milih parkiran Matos nih? Coba dong Mas Farel jelasin dulu konteksnya. Oke, jadi parkiran Matos itu kan kapasitasnya besar banget. Bisa nampung sampai 1.400 kendaraan. Nah, terdiri dari 620 mobil dan 780 motor. Nah, ini tersebar di 3 lantai. Basement, deck 2, sama deck 3. Nah, dengan volume yang sekian itu, potensi bahaya hazardnya juga tinggi. Dan dari hasil observasi kita nemuin 9 hazard yang harus kita analisis. Nah, betul banget tuh. Dan masalahnya itu bukan cuma di soal kepadatan aja nih. Itu ada isu struktural kayak jarak antar pilar itu cuma 3,5 meter, terus tinggi plafon dek itu cuma 2,5 meter. Itu cukup sempit untuk sirkulasi kendaraan. Belum lagi ada isu kayak jalur pedestrian yang menyatu sama jalur motor. Nah, dan yang paling kritis itu ada di lantai 2 karena nggak ada apar sama sekali. Nah, dari itu kita rumusin tiga pertanyaan, yaitu yang pertama, apa aja hazardnya, yang kedua, bagaimana penilaian tingkat risikonya, dan yang ketiga itu bagaimana rancangan hazardnya atau mapping ketiganya. Lalu tujuan juga ada tiga. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi seluruh bentuk hazard, menganalisis dan mengategorikan tingkatan bahaya, serta yang ketiga itu menghasilkan mapping ketiganya sendiri. Nah, kita lanjut ke yang namanya teori nih. Coba dong Mas Fadli jelasin teorinya. Oke, sekarang kita masuk ke landasan teorinya nih. Ada dua teori utama. Yang pertama itu ada teori domino dari Heinrich. Intinya kecelakaan kerja itu bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi ada rantai penyebabnya. 5 domino, lingkungan sosial, kelalaian manusia, unsafe act, atau kondisi tidak aman, kecelakaan, terus baru cedera. Nah, solusinya putus mata rantai di domino ketiga dan hilangkan kondisi atau tindakan tidak amannya. Nah, untuk teori yang kedua itu ada teori gunung es atau iceberg ya. Dan teori gunung es itu merupakan teori yang paling relevan untuk kasus di parkiran Matos ini. Karena biaya langsung dari kecelakaan itu cuma kelihatan di permukaannya aja. Sedangkan di bawahnya itu ada biaya yang secara tidak langsung jauh lebih besar, bisa 5 sampai 50 kali lipat dari biaya awalnya. Misalnya kayak reputasi Matos yang rusak, tindak tuntutan hukum, pengunjung yang kapok datang, lalu ya banyak lagi lah. Nah, dari sisi regulasi itu ada 3 hukum yang berlaku. Yang pertama, ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, yang kedua ada UU nomor 13 tahun 2003 yang tentang hak pekerja atas K3 dan kewajiban SMK 3. Dan yang ketiga itu ada peraturan pemerintah PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang standar jalur pedestrian, RAM, dan rute evakuasi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penelitiannya. Untuk metodenya sendiri, kita itu pakai metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi lapangan langsung yang alirannya tuh gini. Dari data observasi, kita bikin draft denah dua dimensinya, terus kita kasih layering warna keselamatannya, misalnya kayak masukin simbol K3, terus kita ekspor ke PDF, lalu kita buat laporannya. Serta observasinya itu kita lakukan di bulan Juni, yang dimana kita langsung turun ke parkiran Matos itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke identifikasi bahaya kontekstual. Coba dijelaskan Mas Warel. Oke, sekarang masuk ke temuan lapangannya. Kita kategorikan hazardnya itu menjadi 4 jenis. Yang pertama itu bahaya ergonomi. Kursi kerja petugas loket tiket itu nggak ergonomis sama sekali. Postur statis berjam-jam bisa menyebabkan low back pain dan kelelahan kronis. Nah, untuk yang kedua tuh ada bahaya fisik, yang dimana itu dari gema suara knalpot motor yang ngantri di area loket, itu tuh sangat ekstrim banget nih. Karena itu juga di ruangan tertutup. Nah, dari hal itu bisa nyebabin noise induce hearing loss buat petugas. Ditambah beberapa sudut parkiran yang remang-remang,
bikin jarak pandang pengendara itu jadi berkurang. Nah, yang ketiga, bahaya mekanis dan kimia. Ini yang paling kelihatan waktu kita observasi. Jalur pejalan kaki itu literally menyatu sama jalur keluar masuk motor. Nggak ada separator, nggak ada marka. Pengunjung bisa keserempet motor kapan aja. Ditambah bau got yang bercampur emisi gas CO dan dari kendaraan. Nah, yang keempat itu ada bahaya struktural, di mana pilar cuma 3,6 meter, plafon 2,5 meter, plus motor yang diparkir itu sangat rapat sehingga saling mengunci. Bayangin kalau ada kondisi darurat dan orang-orang tuh panik mau evakuasi, itu sangat berbahaya nih, Mas Farel. Ya, betul, betul. Nah, dari temuan tadi, ada evaluasi yang bisa dijelaskan oleh Mas Farel. Nah, nggak semua fasilitas OHS itu buruk. Yang sudah bagus itu kayak seperti water sprinkler, aktif merata di semua lantai, exhaust fan tersedia, safety sign kayak larangan merokok dan batas tinggi kendaraan sudah jelas, terus convex mirror di titik blind spot pilar sudah terpasang dengan baik dan CCTV-nya juga aktif. Nah, tapi dari beberapa temuan yang memenuhi standar, kita juga nemuin beberapa temuan yang sangat kritis serta membuat kita terkejut, yaitu yang pertama, apart itu tidak ada sama sekali di lantai 2, lalu tidak ada assembly point di parkiran, serta jalur pedestrian yang menyatu dengan lajur motor. Nah, kita juga udah ngerangkum beberapa tabel penilaian seperti yang ada di layar. Kita langsung lanjut ke mapping K3-nya. Nah, di mapping K3 juga ada beberapa kode warna serta implementasi layer. Terus ada perancangan mulai dari observasi, drafting, layering, terus block insertion sama export. Nah, berikut untuk mappingnya mulai dari parkiran basement, parkiran lantai 2, parkiran lantai 3, serta ada heating map dari semuanya. Nah, kesimpulannya gimana nih jadinya Mas Farel? Nah, kesimpulan itu ada tiga. Yang pertama ada hazard height teridentifikasi seperti kebisingan knalpot, paparan CO atau GOT, percampuran jalur pedestrian motor, ketiadaan upper lantai 2, dan assembly point yang keliru. Yang kedua ada fasilitas OHS matos, positif dan defisit, seperti sprinkler, CCTV, exhaust fan, convex mirror, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hazard map bridge CAD berhasil dibuat, dimensi lapangan pilar 3,6, deck 2,5 m, menjadi basis denah dua dimensi presisi dengan sistem layering warna hazardnya. Nah, mungkin sekian ya untuk podcast dari kita. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.